Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih suasana lebaran kawan. Dan yang pasti informasinya akan sangat berhubungan dengan lebaran kali ini. Karena biasanya setelah kita lebaran kan pasti liburan bro. Setelah liburan kita masuk ke tahun ajaran yang baru. Nah ini cocok ini buat teman-teman entah pelajar ataupun yang mau masuk kuliah yang cari kebutuhan laptop standar. Pakai laptop ini akan cocok kawan. Karena yang pertama ini laptop dia dibantu di harga 5 jutaan. Yang kedua, produk ini kan dia dari merek HP ya bro ya. Dia itu memiliki keunggulan yang pertama bisa di-upgrade untuk komponennya, memori serta penyimpanan. Terus secara tampilan di harga 5 juta, ini laptop paling mewah bro kalau kalian bandingkan sama merek yang lain. Entah merek Lenovo, merek Acer ataupun merek Asus. Karena produk ini memiliki fitur unggulan dan tampilannya bagus, keyboardnya sudah ada backlightnya. Kompetitor harga 5 juta belum seperti ini kawan. Oke kawan, untuk tipenya produk yang kita review ini adalah varian HP 14S DQ0508 TU yang harganya itu dibanderol di angka 5 juta rupiah pas. Dan kalau kita lihat dalamannya memang ini kebetulan untuk standar bro. Dia pakai prosesor Celeron yang N4120 dengan kecepatan maksimal di angka 2,6 GB. Tapi kalau kita melihat kebutuhan yang basic ataupun standar, kan kita melihat untuk sekolah ataupun kuliah ataupun mungkin buat kawan-kawan yang memang kebutuhan kantoran yang memang utak-atik data ataupun buat presentasi kan nggak butuh spek yang tinggi-tinggi itu. Secara tampilan di laptop juga cukup lumayan. Terus frame produk ini juga dilengkapi sama RAM yang bisa kita upgrade bro. Dia itu bawaannya RAM-nya 4 GB DDR4 yang menggunakan frekuensi 3200 MHz. Cuman sayangnya kalau kalian pengen upgrade harus dicopot dulu bro bawaan 4 GB, terus kita tambahkan dengan kapasitas yang lebih gede. Maksimalnya kita bisa menambahkan pada laptop ini ditambahkan 8 GB atau 16 GB juga bisa bro. Cuman sayang eman karena dia dual core, kalau kita jadikan 16 mubazir duitnya. Terus produk ini juga dilengkapi sama penyimpanan sudah pakai SSD. Jadi SSD-nya itu juga pakai M2 NVMe yang kapasitasnya di angka 256 GB. Dan yang pasti kalau teman-teman pengen upgrade penyimpanan produk ini cuman bisa diganti sama kayak memorinya. Jadi SSD bawaan dilepas terus kita ganti dengan ukuran yang lebih gede. Tapi yang jelas kalau kita berbicara untuk kelengkapan produk ini sudah dikasih software yang paling baru bro, yaitu Windows 11 sama Office 2021. Sehingga kalau ini kebutuhannya kita buat untuk kuliah ataupun sekolah sudah mantap sekali menurut saya di harga 5 juta rupiah pas. Selain harga murah, ini laptop kalau kita gunakan pengalamannya enak bro. Ini laptop bisa kalian lihat dia dikasih ukurannya standar dengan layar 14 in, terus tampilan yang cukup mewah menurut saya di harga 5 jutaan loh bro. Karena laptop ini dikasih warna Natura Silver. Terus untuk material casingnya ini laptop menggunakan plastik ABS yang memiliki bobot cukup enteng bro di angka 1,4 kg. Jadi kalau kalian buat aktivitas kemana-mana di bawah laptopnya ini nggak akan memberatkan tas kalian. Terus laptop ini untuk hardware layarnya dia itu menggunakan ukuran 14 in, panelnya TN, resolusinya HD. Nah di sini kan kalau kita lihat dari jenis hardwarenya produk ini kan masih TN, tapi karena laptop ini menggunakan cerahan di angka 220 nit, saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang lebih better dibandingkan kecerahan yang lebih rendah di angka 200 nit. Karena kalau kalian gunakan ini laptop meskipun dari view angle-nya agak miring, ini tampilannya masih terlihat jelas kawan, nggak sampai kelihatan burik sekali. Jadi menurut saya pengalaman penggunaan selain ini laptop harganya terjangkau, layarnya juga cukup lumayan. Memang bukan IPS, tapi tetap enak untuk digunakan. Terus untuk jenis layarnya, yang menyebabkan ini laptop enak dipandang adalah karena dia jenisnya itu glossy bukan anti glare. Andaikan ini anti glare, pasti akan redup sekali tampilan kecerahan di angka 220 kayak gini. Jadi terbilang masih cukup enak sekali. Terus produk ini juga dikasih bro kelengkapan kamera yang mungkin masih bermanfaat meskipun era pandeminya udah selesai. Jadi kamera laptop ini menggunakan resolusi di angka 720p dan hasilnya masih lumayan jernih seperti ini kawan. Oke lanjut lagi kita mau ngebahas untuk pengalaman pengetikan di varian HP 14S ini. Jadi kalau kita lihat kelebihan laptop ini memang secara tampilan selain bagus, keyboardnya itu ada backlight yang warna putih. Dan itu adalah kunci kalau ini laptop kita gunakan, ini terkesan laptopnya lebih mewah, nggak seperti harga 5 jutaan bro. Karena di laptop lain harga 5 juta, nggak mungkin memiliki backlight keyboard seperti ini. Dan yang pasti enaknya lagi adalah selain ketiknya cukup empuk, produk ini juga memiliki tombol power yang terpisah, yang posisinya terletak di bagian pojok kiri atas. Sementara kalau untuk pengalaman pada touchpadnya,
Di laptop ini dia bentuknya itu agak memanjang kawan, persegi panjang, jadi dia nggak melebar, tapi posisinya pas di tengah-tengah, kalau digunakan cukup responsif juga. Dan kalau kita berbicara untuk pengalaman antara konektivitas sama colokan EOPort, ini produk juga dikasih semuanya udah lengkap, mulai dari WiFi 5, Bluetooth 4.2, dan semua colokan-colokan yang bisa kalian manfaatkan untuk belajar ataupun kerja. Mulai port HDMI buat presentasi, ada colokan jack untuk 3.5, ada USB tipe C, plus ada juga untuk USB tipe A, ada juga micro catheter. Jadi misalkan kalian kebutuhannya untuk colok kanan, colok kiri, ini sudah terakomodasi di satu laptop seperti ini, yang harganya cukup kompetitif di harga 5 jutaan tadi. Nah kawan, kita mau lanjut ngasih data tentang informasi seputar produk ini. Yang umumnya kita biasanya segmen ini selalu ngasih tentang tes benchmark, tes suhu, dan tes gaming, serta tes untuk render. Kali ini nggak kita tes bro, karena secara prosesor ini laptop dibuat untuk berbagai kebutuhan yang standar. Misalkan ini buat kawan-kawan yang memang kebutuhannya untuk kuliah, atau buat sekolah, ataupun buat kerja yang sering berhubungan sama ngetik, ataupun riset data, maupun kalian berhubungan sama angka-angka, ini cocok. Tapi mungkin buat kawan-kawan yang lebih butuh laptop dengan spek yang lebih powerful, lebih baik kalian meninggikan budget kalian di angka 7 atau 8 biar mendapatkan performa yang lebih better. Tapi kalau basic ini udah sangat cukup sekali. Terus produk ini juga kalau kita gunakan baterainya termasuk awet bro. Ini laptop dia menggunakan baterai yang ukurannya di angka 41 Wh, 3 sel plus ditunjang sama adaptor yang tengahnya di angka 45 Wh. Jadi pas kita cobain di Panjer, ini laptop mampu bertahan di angka 7 hingga 8 jam. Itulah angka yang menurut saya cukup lumayan kalau kita melihat harga pada perangkat ini. Dan overall, kalau saya simpulkan, varian HP 14S ini yang dibantul di harga yang cukup terjangkau, dia ini memiliki kekurangan pada layar yang masih pakai TN. Tapi alhamdulillahnya adalah dia jenis layarnya itu masih glossy plus kecerahannya cukup lumayan tinggi. Sehingga buat kawan-kawan kalau menggunakan ini laptop, meskipun dari berbagai view angle, tampilannya akan tetap jelas bro. Tapi kalau kita melihat dari segi kelebihan, produk ini kita yang pertama, kelebihannya adalah dari segi harga. Ini cukup terjangkau di harga 5 juta pas. Terus yang kedua, tampilannya cukup mewah dengan fitur backlight keyboardnya. Plus yang terakhir adalah dia bisa di-upgrade RAM-nya, terus kita bisa ngupgrade juga untuk penyimpanannya. Jadi kalau saya bisa bilang, ini laptop untuk kebutuhan 3-5 tahun ke depan, ini akan sangat cukup sekali. Gimana menurut kalian? Cocok nggak? Di harga 5 jutaan. Kalau kita menyongsong di tahun ajaran baru di tahun 2022, ya menurut saya sih lumayan lah bro. Tapi kembali lagi tergantung sama pilihan kalian masing-masing. Ya mungkin aja bro. Saya akhiri dulu informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan.